Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh dan soleha Al-Rasid? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jangan lupa tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Masih dalam situasi belajar di rumah, kita akan melanjutkan pelajaran BMR kali ini. BMR kali ini kita akan belajar Sungai Kelemunting di buku halaman 44, 46 sampai 51. Adapun tujuan belajar BMR kali ini, setelah membaca bab ini, kamu akan mampu untuk menerangkan hal ihwal tentang Sungai Kelemunting. Yang kedua, menerangkan kabupaten yang ada di Sungai Kelemunting. Sebelum Sungai Rokan bernama Rokan, nama dahulunya adalah Sungai Kelemunting. Sungai ini melintas sejauh 350 km dari muaranya di Rokan Hilir hingga ke hulu di Rokan Hulu. Sungai ini terbelah menjadi dua sungai besar, yaitu Sungai Rokan Kanan dan Rokan Kiri. Kedalaman Sungai Rokan rata-rata mencapai 6 hingga 8 meter dengan lebar 92 meter. Apabila air pasang, biasanya terjadi gelombang bono. Gelombang ini menyapu apapun di sepanjang aliran sungai, hingga terkadang mengakibatkan sampan pecah atau kapal menjadi karam. Gelombang bono ini terjadi karena arus surut sungai menuju laut bertemu dengan arus pasang dari laut. Ketika masa bulan purnama, maka gelombang bono yang akan terjadi juga semakin tinggi. Ikan yang hidup di aliran Sungai Rokan sama dengan jenis-jenis ikan yang hidup di sungai lainnya. Namun buaya muara, buaya terbesar di Selat Malaka, mampu masuk jauh ke dalam sungai hingga 200 km jauhnya. Makanya rumah maupun pondok yang ada di tepi sungai sengaja dipancang dibuat setinggi 3 meter lebih. Salah satu tujuannya adalah untuk menghindari serangan buaya. Provinsi Riau memiliki kabupaten dan kota yang terdapat di aliran Sungai Rokan, yaitu Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu. Sekarang kita masuk ke Kabupaten Rokan Hilir. Kabupaten Rokan Hilir dikenal juga sebagai Negeri Seribu Kubah. Kabupaten Rokan Hilir dimulai dari perairan Selat Malaka hingga pertengahan aliran Sungai Rokan. Kabupaten ini dibentuk pada tanggal 4 Oktober 1999 dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Ibu kotanya yang pertama adalah di ujung Tanjung, kemudian dipindahkan ke bagian Siapiapi. Adapun tempat wisata yang terdapat di Rokan Hilir antara lain Bono di Sungai Rokan. Para pelaut dan nelayan sangat takut bila bertemu dengan Bono, sebab jika salah dalam hitungan bisa mengakibatkan kapal atau sampan menjadi pecah. Namun ketakutan yang dirasakan berangsur hilang karena sekarang ini banyak masyarakat setempat yang bermain sampan ketika gelombang Bono datang. Kota Bagan Siapiapi. Ibu kota Kabupaten Rokan Hilir ini terletak di muara Sungai Rokan. Memiliki banyak bangunan lama sebagai bukti sejarah. Bahkan terdapat juga bekas pelabuhan lama yang membuktikan bahwa kota ini sebagai penghasil ikan terbesar kedua di dunia. Pulau Jemur. Kawasan Pulau Jemur merupakan gugusan pulau kecil yang melingkar, sehingga bagian tengahnya merupakan laut yang tenang. Laut tenang ini menjadi tempat berlindung bagi nelayan ketika terjadi angin kencang dan ombak besar. Pulau Jemur menjadi tempat yang cocok untuk melihat penyu bertelur. Batu belah batu betangkup. Bentuknya seperti kerang raksasa yang sudah membatu. Banyak sekali dongeng yang tercipta dari batu belah batu tertangkup ini. Menurut cerita yang disebutkan bahwa batu ini pada mulanya merupakan binatang hidup sejenis kerang. Kemudian oleh bangsa Portugis dicurahkan air kapur yang cukup banyak ke dalamnya sehingga mati dan menjadi batu. Setelah Rokan Hilir, kita masuk ke Rokan Hulu. Rokan Hulu dikenal juga dengan Negeri Seribu Suluk. Kabupaten Rokan Hulu yang dibentuk pada tanggal 12 Oktober 1999 merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar. Ibu kota kabupaten yang mempunyai julukan Negeri Seribu Suluk ini adalah Pasir Pengarayan. Di Rokan Hulu banyak tersimpan kisah, sejarah, dan hasanah budaya.
Adapun tempat wisata yang terdapat di Rokan Hulu antara lain, yang pertama adalah Istana Rokan. Istana Rokan yang terletak di Desa Rokan 4 Koto ini adalah peninggalan Kesultanan Negeri Tua. Di sekitar istana terdapat rumah penduduk yang memiliki koleksi ukiran dan bentuk bangunan rumah lama yang berciri khas Melayu. Berikut adalah gambar Benteng 7 Lapis. Benteng 7 Lapis terletak di Dalu-Dalu, Kecamatan Tambusai. Benteng ini terbuat dari tanah. Di atas timbunan tanah benteng ditanam pohon buluh atau aur yang berduri atas perintah Tuanku Tambusai. Di sekitarnya juga terdapat benteng lain yang disebut kubu. Selanjutnya adalah Rumah Batu Serombo, terletak di Desa Serombo Indah. Terdapat 3 batu berbentuk rumah yang menonjol keluar seperti payung. Di dalamnya terdapat barang dan alat rumah yang terbuat dari batu dan batuan yang berbentuk binatang. Lalu Taman Nasional Bukit Suligi. Taman Nasional Bukit Suligi sangat indah sekali, memiliki ragam hewan dan tumbuhan serta danau yang indah, dijadikan sebagai tempat rekreasi dan penelitian. Terdapat sumber air panas serta gua-gua dan hutan yang sangat lebat. Bagi yang suka berpetualang arung jeram juga ada di koleksi ini. Bagi yang suka ketinggian juga ada di lokasi ini. Yang terakhir, air terjun Aikmatua, terletak di Kecamatan Bangun Purba, merupakan air terjun bertingkat-tingkat sehingga sering pula disebut air terjun Tangga Seribu. Dari Rokan Hulu kita bisa membawa cindera mata. Yang pertama ada gula enau, gula kelapa, batik rokan, dan kue kering. Nah, dari pemaparan Ustazah tadi, silahkan kerjakan LKS-nya halaman 36 sampai 38, 40 sampai 42, dan di buku BMR cetak halaman 56 sampai 61. Demikian pembelajaran BMR kita hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan mudah dipahami. Dan jangan lupa dikerjakan tugas-tugasnya ya. Saya Hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.